warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3A. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik lagi, masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Yuk kita buka bukunya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, pertama kita buka dulu yuk halaman 22. Nah, tentang kertas di sekitar kita. Kemarin kita sudah mengenal benda-benda, jenis benda-benda ya, ada benda mati, benda hidup. Nah, sekarang kita mau melihat jenis benda berdasarkan bahannya. Nah, bahan yang akan kita pelajari hari ini adalah bahan yang dari kertas. Kertas di sekitar kita. Yuk kita baca sama-sama di halaman 22. Nah, kamu bisa lihat di sini ada benda-benda yang terbuat dari kertas. Ada apa saja? Ada buku, kemudian pesawat kertas, layang-layang, dan perahu kertas. Banyak sekali benda yang terbuat dari kertas. Nah, selain buku tulis yang biasa digunakan, contoh lainnya adalah tisu. Nah, tisu tipis seperti itu, dia itu asalnya dari kertas juga, namun dengan bahan yang lebih tipis. Tisu, kardus, koran juga terbuat dari kertas. Nah, bahan dasar buat dari yang dibuat untuk membuat kertas adalah kayu. Nah, sama seperti bahan kayu, kertas pun juga berasal dari kayu. Nah, kayu asal dari mana nak kemarin? Kayu asalnya dari pohon. Nah, kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Nah, pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Pertama, kayu-kayu besar itu dipotong. Ya, setelah pohon ditebang, kayu-kayunya itu dipotong sehingga sebesar korek api. Setelah itu, kayunya dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Ya, setelah dipotong, kemudian dipanaskan kayunya sehingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Nah, bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Lanjut, proses selanjutnya, pulp diberi warna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Ya, diberi pewarna kemudian disaring. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Nah, nanti ketika udah kering dia akan berubah menjadi serat-serat. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Jadi sudah kering berupa serat, serat itu kemudian digiling sampai pipih atau gepeng hingga membentuk ukuran kertas yang kita inginkan. Nah, itulah cara membuat kertas. Nah, Bu Fadia ulangi ya, kata kuncinya. Yang pertama adalah kayu dipotong. Kemudian kayunya dipanaskan hingga menjadi bubur. Nah, buburnya disebut apa? Bubur kertas atau pulp. Kemudian pulpnya diberi warna, disaring, lalu akan meninggalkan serat selulosa. Kemudian serat selulosanya digiling hingga pipih seukuran kertas. Nah, itu kesimpulan cara membuat kertas. Lanjut. Nah, sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Nah, jadi kita harus menghemat kertas. Karena kenapa? Jika kita menghemat kertas, sama saja kita menghemat pohon. Coba kalau kamu suka buang-buang kertas, artinya kamu membuang-buang pohon. Padahal pohon itu sangat penting untuk kehidupan di bumi. Makanya kamu harus menghemat kertas ya. Nah, sekarang kita baca nih pendapatnya Udin. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang, aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Nah, ini adalah cara Udin untuk menghemat kertas. Jadi kata Udin, untuk menghemat kertas caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan buku lama yang belum terpakai. Nah, ada juga nih kata temannya Udin, si Siti.
Nah, kalau aku cara menghemat kertasnya, aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya, di kertas itu kan mempunyai dua sisi, depan dan belakang. Makanya, kita bisa menggunakan kedua sisi tersebut sehingga tidak menghasilkan banyak kertas. Nah, itu cara menghemat kertas. Lanjut ke halaman berikutnya, halaman 27. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga bisa digunakan untuk membuat alat musik? Bisa nggak bikin alat musik dari kertas? Nah, tidak ya. Kenapa? Karena bahan kertas itu mudah sobek ya. Kertas itu bahannya mudah sobek dan tidak bisa tahan air. Nah, makanya alat musik itu jarang yang terbuat dari kertas. Kebanyakan alat musik terbuat dari kayu yang dipadu dengan kulit hewan. Nah, contohnya adalah gendang. Cara mainkannya dengan dipukul. Coba kalau alat musiknya dari kertas kemudian dipukul, pasti langsung sobek ya. Oke, lanjut lagi ke halaman 29. Dilihat, ini ada berbagai macam pohon. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Ada pohon pinus, kemudian pohon akasia, lalu pohon jati. Nah, pohon manakah yang paling tinggi? Ayo, yaitu pohon jati ya. Nah, bagaimana cara mengukur tinggi suatu pohon? Biasanya digunakan meteran roll, meterannya yang sangat panjang. Nah, selain untuk mengukur pohon, tinggi badan kamu juga pasti berbeda-beda dengan temanmu. Sama seperti pohon ini, tingginya berbeda-beda. Nah, kalau mengukur alat tinggi badan, itu ada alat pengukurnya ya, biasanya yang menempel di dinding. Nah, alat ukur benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal berbagai macam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang yuk kita jawab pertanyaan ini. Nah, kemarin Bu Fadi udah ajarin ya, kalau meteran roll itu untuk mengukur jalan atau untuk mengukur pohon. Kalau meteran saku untuk mengukur panjang meja, lemari. Nah, kalau meteran pita untuk mengukur lengan badan, lingkar pinggang, biasanya untuk membuat baju ya, atau membuat pakaian lainnya. Nomor 1, sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Kemarin kita sudah belajar satuan panjang. Nah, satuan panjang kalau penggaris, apa satuannya? Masih inget nggak? Sentimeter. Sentimeter atau cm. Kemudian kalau meteran roll, bisa juga dia berupa meter atau m. Nah, kalau ngukur jarak jalan, misalnya dari Jakarta ke Bandung, nah itu satuannya adalah kilometer atau km disingkatnya. Oke, lanjut. Tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Nah, sekarang kita diskusi sama-sama ya. Bagian yang diukur tinggi badan, berarti alat ukur yang digunakan adalah namanya stadiometer. Untuk gambarnya, kamu bisa lihat di Google ya. Boleh searching, namanya stadiometer. Nah, sekarang untuk mengukur panjang lingkar pinggang. Nah, ini yang tadi ya, mengukur panjang lingkar pinggang pakai meteran pita. Nah, selanjutnya, panjang meja di kelas, ukurnya pakai apa? Pakai meteran saku. Kemudian, mengukur panjang lompatan teman kelompokmu, itu juga bisa pakai meteran saku. Lalu mengukur lebar papan tulis di kelas. Juga bisa pakai meteran saku atau boleh juga pakai penggaris. Namun kalau kurang panjang boleh pakai meteran saku. Nah, panjang halaman sekolah baru diukurnya pakai alat yang besar, yaitu meteran roll.
Nah, itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur. Nah, ini kalian tidak usah isi di buku, nanti akan Bu Fadia kasih soal, mirip soalnya seperti ini, jadi tolong diingat ya. Lanjut. Nah, perhatikan tabel berikut. Waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Nah, sekarang plastik. Nah, kalau kertas itu hancurnya 2-5 bulan. Jadi kalau kamu buang-buang kertas, kertasnya itu bisa hancur selama 2-5 bulan untuk terurai. Kalau kardus selama 5 bulan. Kalau kulit jeruk 6 bulan, puntung rokok 10 tahun. Kamu bayangin sampah puntung rokok itu bisa hancurnya 10 tahun. Nah, kalau misalkan puntung rokoknya makin banyak, maka terurainya akan semakin lama dan bisa menyebabkan banjir. Makanya jangan membuang sampah puntung rokok ya. Karena diurainya sangat lama. Kulit sepatu 25-40 tahun. Nah, plastik sejenis bungkus deterjen itu terurainya lama sekali, sekitar 50-80 tahun. Makanya itu bisa menyebabkan banjir. Ya, plastik juga 50-100 tahun. Wah, lama sekali ya. Aluminium 80-100 tahun, baterai 100 tahun, kantong kresek 10-20 tahun. Dan styrofoam tidak dapat diuraikan. Tahu styrofoam? Styrofoam itu biasanya kalau kamu beli bubur, tempatnya itu dari styrofoam. Ya, tempat pembungkusnya. Nah, itu tidak dapat terurai. Nah, kalau tidak dapat terurai, itu bisa menyebabkan banjir. Sampahnya nggak bisa hancur. Ya, jadi dia permanen, nggak bisa hilang sampahnya. Nah, jadi kalian harus mengurangi penggunaan plastik, styrofoam ya, karena itu sulit terurai. Nah, di sini bacanya jadi jika kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastiknya akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Terurai itu artinya hancur ya. Kemudian, untuk mengurangi sampah plastik, kamu dapat melakukan dengan 3 cara, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce artinya mengurangi penggunaan. Kalau reuse artinya menggunakan kembali, dan recycle artinya didaur ulang. Nah, contoh reduce misalnya apa? Kamu kan suka pakai plastik. Nah, kamu harus reduce, artinya harus mengurangi penggunaan plastik. Contohnya seperti sekarang, kalau kamu belanja ke Indomaret, pasti sudah tidak ada plastik lagi. Kamu harus bawa kantong belanja sendiri. Nah, itu namanya reduce. Kemudian ada lagi reuse. Kalau reuse artinya memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya botol aqua. Nah, botol aqua bisa kamu manfaatkan lagi. Setelah habis pakai bisa dijadikan pot, bisa dijadikan tempat menyimpan tanaman ya. Itu contoh reuse, artinya memanfaatkan kembali sampah plastik. Kemudian recycle. Recycle artinya daur ulang sampah plastik. Biasanya yang dilakukan itu pabrik. Ya, misalnya botol aqua udah pernah dipakai, kemudian nanti dikumpulkan oleh pemulung, nanti dimasukkan ke pabrik, nanti dibersihkan, didaur ulang lagi menjadi barang yang baru, menjadi botol yang baru. Nah, itu adalah contoh recycle. Nah, kamu juga dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Jadi, sampah plastik itu tidak dicampur dengan sampah lain. Nah, nanti dikumpulkan boleh kasih ke pemulung atau ke petugas kebersihan. Nanti akan didaur ulang oleh pabrik. Nah, ini adalah lambang dari 3R, reduce, reuse, recycle. Nah, kamu udah baca wacana di atas, sudah paham ya perbedaan reduce, reuse, dan recycle. Nah, nanti ada soalnya dari Bu Fadia. Nah, sekarang apa tugas hari ini? Tugas hari ini adalah jawablah pertanyaan terkait materi hari ini di Google Form yang Bu Fadia berikan di grup ya. Nanti akan Bu Fadia share link Google Formnya, kalian kerjakan. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.